jual beli. Dan yang ketiga, apa saja sih jual beli yang dilarang? Anak-anak pasti sudah pernah kan melakukan jual beli? Jual beli apa contohnya? Menurut kalian jual beli itu apa sih? Menurut teman-teman jual beli itu apa? Tukar duit uang, Iya. Jual beli itu berarti saling tukar menukar barang dengan disertai ijab dan Nah, terus kalau misalnya nih ada kasus, misalnya Mbak Uni belanja online, tapi barang yang datang sama barang yang dipajang di iklannya itu berbeda. Itu apakah transaksinya itu sah menurut hukum Islam atau transaksinya itu halal enggak? Ya, karena barang yang datang itu enggak sesuai, jadi itu tidak transaksinya tidak sah. Kemudian ada ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya jual beli itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu bai'u wa harrama riba, yang artinya kalau dibacakan bersinkron. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi di dalam jual beli itu, supaya jual belinya itu menjadi halal dan juga sesuai dengan syariat Islam, apa aja sih rukun dan syaratnya supaya jual belinya menjadi sah? Yang pertama ada rukun jual beli, ada penjual dan pembeli. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan, ada alat tukar nilai barang, contohnya ya, dan juga ada ijab dan Qabul. lalu ada syaratnya, syarat sah jual beli. Yang pertama ada syarat penjual, yaitu penjual dan pembeli keduanya harus sudah balik. Maksudnya itu mereka sudah paham gitu. Terus kalau misalnya pembelinya tuh anak kecil, apakah transaksinya ini menjadi tidak sah? Biasa. Karena jadi transaksinya itu tidak sah kalau yang di anak kecil. Transaksinya itu tidak sah kalau itu transaksi besar, misalnya seperti jual beli tanah, jual beli rumah itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu berakal sehat. Lalu syarat barangnya itu harus ada saat dijual belikan. Kemudian barang yang diperjualbelikan harus barang yang bermanfaat, barangnya suci, dan juga barangnya itu adalah barang milik si penjual, bukan barang dari hasil curian. Kalau barangnya dari hasil curian, berarti transaksinya Tidak sah. boleh. ya. Selanjutnya syarat sah alatnya. Dalam jual beli ini harga itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian nilainya boleh disebutkan saat transaksi
Nah itu Kata-kata itu. sebenarnya boleh. Yang penting penjual dan pembeli itu saling ridho. Kemudian ijab dan kabulnya itu dilafalkan oleh penjual dan pembeli. Misalnya ini harganya 2.000. Oh iya saya beli, itu berarti sudah termasuk ijab kabul. Nah, selanjutnya itu apa saja sih jual beli yang dilarang dalam Islam? Yang pertama ada sistem jual beli ijon. Contohnya jual beli tanaman yang belum nyata bentuk atau buahnya. Kan belum tentu itu berbuah ya. Kemudian jual beli yang haram itu tidak boleh. Contohnya seperti iya, manusia. iya, boleh. Terus kemudian ada kemudian jual beli sperma hewan karena tidak diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Karena bisa aja itu spermanya itu nggak bagus kan, kemudian nggak jadi hewannya. Kemudian sebelum kita mengerjakan latihan soal, Ibu akan menampilkan satu video animasi dulu. Nanti anak-anak meresapi ya. Hashtag choose Friday. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mari kita choose Friday. Apa menari? Ustaz nak satu? Boleh. Masukkan air sedikit. Penuhkan dengan jus. Siap. Siap. Kasih. Sama-sama. Hei, dapat cepat. Dapat. Allah. Samsa, tunggu dulu. Omar, Anna, itu bukan duit kita. Kita kena tunangkan. Bila amanah, hari rezeki kita diberkati Allah. Bismillah. Ya Allah. Ya. Air ganti. Mari, mari, mari. Cepat-cepat dia dapat. Mari, mari, mari. Cepat-cepat dia dapat. Mak, ini nak penuh. Mana simpanan lebih putih itu? Ya, Papa. Alamak, jus sudah habis. Macam mana ni Abang Umar? Masukkan air sedikit. Penuhkan dengan jus. Siap. Abang Umar tahu. Masukkan jus sedikit. Penuhkan dengan ais. Siap. Lebih banyak kita jual, lebih banyak dapat duit. Yeay! Mari kita keluar. Wah, banyak ini orang. Halo, Mak Hana. Buat apa ni? Rabi. Kami jual jus Spider. Sedap. Marilah beli. Nak satu? Boleh. Nak. Dah habis. Kalau nak lagi, belilah lagi. Mari, mari, mari. Cepat-cepat dia dapat. Mari, mari, mari. Sikitnya. Mari beli jus buah. Mari, mari, mari.
akan berdiskusi dan semua anggota kelompok harus berpartisipasi. Yang pertama, kelompok yang pertama. Beri waktu 5 menit ya untuk diskusi. Silakan membentuk kelompok dulu. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Siapa yang berani mempresentasikan? Salah satu tolong presentasikan ya. Setiap kelompok, ayo kelompok 1. Nah, kelompok 1 dulu, ya. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Feby. Kemudian kelompok 2. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Feby. Nah, jadi pada kasus yang dialami oleh Dina yang dikerjakan oleh kelompok 1 ini tadi, itu kan penjualnya nggak jujur karena meletakkan deskripsi barangnya tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan. Jadi solusinya gimana? Solusinya gimana kalau misalnya barangnya itu nggak sesuai? Kalau solusinya sebagai pembeli, kita bisa mengajukan pengembalian barang atau refund supaya ini mengembalikan keridhaan dari kedua belah pihak. Kalau dari penjualnya itu harus supaya menjadi syarat
kuncinya tepuk ya. Nanti kalau bilang tepuk 1, oke, tepuk 2, paham ya? Artinya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Lagi tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Salah, kan tepuk 1 aja berarti. Oke, jadi anak-anak sudah paham ya materi hari ini Insya Allah. tentang apa saja ini tadi materinya? Pengertian Ya, jual beli. apa? Pengertian jual beli itu apa? Bukan Dengan disertai Izin. kemudian rukun dan syaratnya. Jual beli barang Barangnya harus halal ya sesuai. harus halal, harus jelas. Kemudian jual beli yang dilarang tadi ada apa saja? Jual. Hmm, ya, Alkohol. ya, dan juga jual beli barang yang dari hasil Mencuri. curian. Tidak boleh. Barang-barang ilegal. Oke. Jadi karena anak-anak sudah paham semua, besok-besok kalau kita mau beli barang di warung ataupun online, apa aja yang harus kita cek? Ya. Kalau misalnya di online, kita ngeceknya gimana? Di komentarnya. Ya. Sekarang banyak versi komentar. Sekarang banyak versi komentar. Nah, kata kuncinya itu ada 3. Yang pertama ada ijab qabul yang jelas. Kemudian yang kedua barangnya halal dan juga transaksinya bukan harganya itu transparan. Oke, karena anak sudah paham, pembelajarannya cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar mengenai hutang piutang. Nah, untuk PR-nya nanti anak-anak mengerjakan buku paket halaman 22. Kita bahas minggu depan. Ini sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.